Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau baik-baik saja, semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kita hari ini akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita siapkan terlebih dahulu buku paket sama buku tulisnya. Yuk, sama alat tulisnya juga dipersiapkan, jangan lupa. Apakah udah siap? Nah, kalau udah siap, duduk yang rapi ya, karena pembelajaran kita akan dimulai. Nah, sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan menyebutkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai teks fiksi. Ada yang tahu apa itu teks fiksi? Oke, mari kita jelaskan ya. Dengarkan penjelasan dari Bapak. Jadi, teks fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi, teks fiksi itu adalah sebuah cerita yang ya mengarang gitu, tidak terjadi peristiwa tersebut, dan ada juga yang terjadi. Jadi masih sebanding antara yang terjadi dan yang tidak terjadi. Terus dalam teks fiksi ada beberapa ciri. Jika kalian ingin membuat teks fiksi, kalian harus memiliki ciri-ciri yang ini ya, yang Bapak jelaskan ini. Nah, ciri yang pertama yaitu fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Terus yang kedua itu, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Jadi ada yang benar dan ada yang tidak benar. Terus umumnya fiksi menggunakan bahasa yang konotatif atau bukan makna sebenarnya. Terus yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Jadi bebas gimana maunya si penulis. Nah, terus yang selanjutnya yang kelima itu adalah umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Nah, yang terakhir, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Jadi, dalam sebuah cerita teks fiksi, di situ ada diselipkan pesan moral atau amanat yang akan kita ambil setelah membaca cerita tersebut dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, apakah cukup dimengerti? Baik, kalau udah mengerti, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang jenis-jenis teks fiksi. Ada yang tahu? Ada berapa jenis-jenis teks fiksi? Ya, benar. Ada 7. Yang pertama, cerita jenaka. Ada yang tahu apa itu cerita jenaka? Cerita jenaka merupakan cerita yang mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utama yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Seperti contohnya si Kabayan. Itu merupakan cerita lucu. Nah, terus yang kedua itu ada mite atau mitos. Apa itu mitos? Nah, ada yang tahu? Ya, ada yang tahu ya. Jadi, mitos itu adalah cerita tentang peristiwa di masa lalu yang di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban. Seperti Dewi Sri sebagai Dewi Padi. Itu kan sebuah keajaiban. Nah, terus yang ketiga itu adalah fabel. Fabel itu cerita yang menggambarkan
para binatang-binatang sebagai tokoh utama yang menggantikan manusia sebagai tokoh cerita. Jadi si binatang tersebut menggantikan manusia sebagai tokohnya. Seperti cerita kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, semut dan belalang. Di situ seolah-olah si kelinci dan si kura-kura tersebut manusia, tetapi penokohannya diganti oleh hewan. Terus yang selanjutnya yaitu legenda. Apa itu legenda? Nah, legenda itu adalah cerita fiksi tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang sakti, tapi tidak dianggap suci seperti mitos. Kalau di mitos kan tadi orang-orang tersebut dianggap suci dan diyakini oleh masyarakat sekitar, tapi ini tidak. Nah, contoh dari legenda yaitu Roro Jonggrang, Tangkuban Perahu, Asal-usul Candi Prambanan. Itu ya. Terus yang selanjutnya yaitu saga. Coba ada yang tahu apa itu saga? Baik, jadi saga itu adalah cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai masa sekarang. Mungkin kalau di Islam itu cerita para nabi ya. Terus yang nasionalnya di Indonesia itu si Pitung contohnya. Nah, yang keenam itu ada cerpen. Apa itu cerpen? Ada yang tahu? Ya, cerita pendek. Jadi cerpen itu yaitu cerita fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat dalam sekali duduk. Biasanya hanya memiliki sebanyak 1 atau 2 halaman. Contohnya seperti cerpen majalah Bobo. Ada yang udah baca cerpen majalah Bobo? Oke, kalau belum, baca ya di rumah masing-masing ntar. Terus yang terakhir ada novel. Ada yang tahu apa itu novel? Ya, cerita yang sangat panjang. Jadi novel itu adalah cerita yang memiliki penokohan karakter yang kompleks, urutan bab yang cukup panjang, dan cerita yang kompleks. Karena panjangnya yang bisa dibagi ke dalam beberapa bab. Jadi cerita novel itu tidak akan bisa dibaca dalam 1 hari, kecuali orang tersebut dalam 1 harinya terus-terusan membaca. Karena cerita novel itu cerita yang sangat panjang. Seperti contohnya cerita Harry Potter, Laskar Pelangi, dan Bumi Manusia. Nah, mungkin itu untuk jenis-jenis teks fiksi. Ada yang ingin ditanyakan? Atau yang belum mengerti tentang jenis-jenis teks fiksi? Oke, udah mengerti ya? Kalau udah mengerti, lanjut ke unsur intrinsik teks fiksi. Nah, coba ada yang tahu unsur intrinsik teks fiksi ada berapa? Ya, ada 6. Coba, yang pertama ada yang tahu apa itu? Ya, tema. Tema itu apa? Oke, tema itu adalah gagasan atau ide dasar sebuah cerita. Jadi, sebelum kita membuat cerita, kita harus memiliki temanya terlebih dahulu sebagai dasar gitu untuk membuat sebuah cerita. Terus yang kedua ada apa? Ada yang tahu? Oke, tokoh. Nah, tokoh itu di sini pelaku dalam cerita. Nah, kalian tentukan pelaku di dalam cerita tersebut siapa aja. Tentukan terlebih dahulu dan mau berapa pelakunya. Yang ketiga, nah, penokohan. Penokohan itu adalah karakter atau sifat tokoh. Nah, tadi kan tokohnya udah ditentukan. Nah, tentukan juga sifatnya. Sifat si ini mau jadi apa, si itu mau jadi apa. Menurut pendapat kalian yang mau dibuat ceritanya. Terus yang selanjutnya itu adalah alur atau urutan kejadian cerita. Nah, alur di sini yaitu kejadiannya dimulainya dari hal yang bahagia dulu atau sedih dulu,
atau jahat dulu terus kesedih atau gimana menurut kemauan kalian. Yang penting ada alurnya, alur ceritanya, tidak flat. Terus yang selanjutnya yaitu ada latar. Latar di sini masuk ke data tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar tempatnya mungkin latarnya ada di rumah, di lapangan, di stadion, atau lain halnya. Waktunya mungkin bisa siang, pagi, ataupun sore, ataupun malam. Dan suasana terjadinya peristiwa mungkin itu terjadi karena hujan, lagi panas, ataupun musim salju mungkin juga. Jadi gimana kalian ingin membuat cerita tersebut. Terus yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Nah, pasti kalian pernah membaca sebuah cerita ya di rumah. Pasti dalam cerita tersebut ada amanat yang tersembunyi. Coba, di sini siapa yang udah membaca cerita di rumahnya? Ya, Hasan. Oke, dalam cerita yang kamu baca, apa yang kamu dapat ambil amanatnya dari cerita itu? Oke, bersikap sabar. Terus ada lagi cerita lain. Ya, apa tuh? Bijaksana. Oke, ada lagi. Oke, Indra. Apa tuh? Sabar juga ya, kayak Hasan sama. Terus apa lagi? Taat kepada orang tua. Oke, benar. Nah, baik. Jadi jika ada yang belum pernah membaca, tolong baca buku di rumah masing-masing ya, buku ceritanya, agar kalian bisa menentukan amanat atau moral yang tersimpan dalam cerita yang kalian baca. Nah, mungkin itu untuk unsur intrinsik teks fiksi. Ada yang belum dimengerti? Oke, udah pada ngerti ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke macam-macam tokoh pada teks fiksi. Nah, tokoh yang pertama itu tokoh utama. Ada yang tahu apa itu tokoh utama? Ya, tokoh yang sering muncul. Jadi tokoh utama itu tokoh yang peranan yang penting dalam suatu cerita. Jadi tokoh utama itu sering muncul karena tokoh itu sangat penting dalam cerita itu. Terus yang kedua itu ada tokoh tambahan. Apa itu tokoh tambahan? Tokoh tambahan itu yaitu tokoh yang memiliki peranan pendukung dalam cerita. Jadi tokoh ini tidak selalu ada dalam suatu cerita tersebut. Jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tidak seperti tokoh utama. Nah, terus yang ketiga itu ada tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Ya, tokoh baik. Jadi tokoh protagonis itu yaitu tokoh yang memiliki watak atau sifat baik hati. Sehingga disenangi dan dikagumi si pembaca. Jadi banyak pembaca yang mengidam-idamkan tokoh ini. Jadi kalian juga harus menjadi manusia yang protagonis atau bersikap baik. Nah, yang terakhir yaitu ada tokoh antagonis. Ada yang tahu tokoh antagonis? Ya, tokoh jahat. Tokoh jahat ini atau tokoh antagonis ini yaitu tokoh yang sebaliknya dari protagonis, yaitu jahat tadi. Itu tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai dengan didambakan oleh si pembaca atau memiliki sifat jahat. Jadi jangan sampai kalian memiliki peran tokoh antagonis ini ya dalam kehidupan sehari-hari, karena nantinya banyak orang yang tidak senang dekat dengan kalian. Jangan sampai ya. Nah, jadi itu untuk macam-macam tokoh pada teks fiksi. Apakah dimengerti semua yang tadi Bapak jelaskan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin sekarang buka di buku halaman 90. Nah, itu kerjakan ya. Bisa dimulai dari sekarang, baca dulu cerita Maling Kundangnya. Terus
jawab pertanyaan yang ada di bawah cerita itu. Oke? Baik. Udah selesai? Nah, kalau udah selesai, ntar pas offline, kumpulkan ke Bapak, ntar Bapak nilai ya. Nah, udah itu, ada lagi yang ingin ditanyakan lagi sebelum pembelajaran ini berakhir? Oh, belum ya. Belum ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Reza, ayo. Oke, bagus. Terus siapa lagi? Iya, Hasan. Bagus. Siapa lagi yang mau? Oke, Tami. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang teks fiksi. Teks fiksi itu adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Dan kita juga belajar mengenai jenis-jenis teks fiksi, terus unsur intrinsik teks fiksi, terus macam-macam tokoh pada teks fiksi. Nah, mungkin itu saja ya yang kita pelajari pada hari ini. Nah, Bapak ingin memberikan tugas evaluasi kepada kalian untuk kalian kerjakan. Ntar Bapak kirim di Google Classroom ya. Ntar kalian kerjakan terus kirimin lagi ke Google Classroom. Oke? Ya, baik. Mungkin segitu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye bye.